Selamat datang di episode Ngobrol bareng Firman bersama gue, Samuel. Host tetap di podcast ini ya. Sebenarnya tetap karena emang kita belum ada budget aja sih untuk ganti-ganti host. Nah, kali ini gue mau ajak ngobrol-ngobrol nih. Teman yang spesial. Dia bukan selebgram, dia juga bukan mantan rohaniawan TikTok. Tapi dia seorang vikaris. Ya, vikaris. Langsung aja di sebelah gue akan kenalin vikaris Joshua. Halo bro. Bro, gimana kabar? Baik bro, puji Tuhan. Ya. Gue izin perkenalan bro ya. Oke, silakan. Halo guys, gue vikaris Joshua Sinaga. Gue melayani di GPIB Trinitas. Ya kesibukan masih melayani lah Sam. Puji Tuhan. Di tengah dunia yang padat ini masih mencoba untuk waras ya. Harus dong, harus tetap waras. Iya. Kan ntar lagi jadi pendeta. Amin bro. Tapi ini gue agak kaget nih Sam. Gimana tuh? Karena podcastnya asik banget gue lihat. Santai gitu bro. Kopinya aja asli. Gak gimmick ya kan? Ngopi dong. Boleh ya diseruput Sam ya? Oke deh. Rasa kopi. Gak mungkin yang lain dong. Oke. Tunggu deh. Gue mau nanya satu hal nih Sam. Gimana Mungkin teman-teman juga pada bingung nih. Podcast ini kenapa ngopi bareng Firman? Kenapa nggak ngopi bareng Samuel gitu? Oh gitu loh. Oke, jadi kalau misalnya ini namanya ngopi bareng Samuel, temanya takutnya nanti jadi terkesan ngobrolin jomblo akut. Kalau misalnya kita ngopi bareng Firman, kopinya diminum, pas diseruput, Firman Tuhan yang mengalir. Gitu, bro. Biasa. Emang gini nih kalau calon pacarnya Vikaris. Yep. Sorry, jangan dibongkar di sini ya. Oke, lanjut aja kita. Jangan dibongkar. Asli bro. Nah, masalahnya gue diundang di sini mau ngobrol apa kita bisa? Nah, jadi ini Fik. Mungkin bahasan kali ini agak seru ya, agak berat, tapi gua rasa ini harus dibahas karena mungkin banyak gereja-gereja, jemaat-jemaat lain yang nggak bahas ini. Kita mau bahas tentang PMO, Fik. Porn masturbation. Ya, tapi sebelum sejauh itu, gua mau nanya dulu nih. Sebenarnya kalau vikaris itu dia lebih ke job desk-nya apa sih, Fik? Maksudnya apakah lu ini pengganti pendeta, apa sebagai magang ngajar, atau tukang ya nyapu-nyapuin jemaat-jemaat yang bermasalah, yang baper-baper gitu kan? Gitu dong, gak gitu. Karena mungkin banyak teman-teman yang masih kurang ngerti nih, vikaris itu sebenarnya apa sih gitu loh. Gue coba jelasin kan ya. Oke, coba. Nah, masalahnya proses vikaris itu proses belajar teman-teman sebenarnya. Proses belajar untuk mencapai gelar pendeta kan. Jadi di dalam tugasnya pun tugasnya bukan tadi lo bilang bukan menggantikan pendeta ya. Oh, bukan ya. Bukan. Gue belajar dari pendeta malah, mentor gue. Yang sekarang di Trinitas pendeta Adreno Wangka. Jadi dengan tersebut, gue belajar administrasi, gue belajar tentang berkhotbah, gue belajar tentang tentang bagaimana berelasi dengan jemaat. Itulah sekitar itulah Sam. Jadi supaya nantinya ketika gue jadi pendeta, gue siap dalam segala hal tersebut. Gitu. Oh gitu. Nah, tapi selama lu bervikaris nih, pernah nggak sih lu ada nemuin hal-hal yang awkward gitu, kayak misalnya tiba-tiba Fik tolong didoain ini, Fik tiba-tiba pimpin khotbah ini, tapi lu ternyata lu lupa gitu ayat Alkitab. Pernah gak sih vikaris tuh lupa ayat Alkitab tuh? Pernah gak? Gue sih sebenarnya pengalaman gue bukan lupa ayat Alkitab, Sam. Oh, terus tapi gimana? Ada pertanyaan nih. Pernah lagi. Apa tuh? Nih, masalahnya gue pernah tuh ditanya anak taruna. Gue lagi ngajar taruna kan, sama kira-kira anak-anak SMP lah ya, SMP SMA kelas 1, kelas 2, oke. Yang mau ke GP kan. Iya, emang terus, lagi penasaran itu. Betul. Terus mereka nanya nih, waktu itu firmannya Yesus masih kecil. Oke. Ya kan pembahasannya kan cuma 12 tahun nih, Bre. Iya. Ya kan gitu. Enggak ada penjelasan
12 tahun sampai 30 tahun. Oke. Terus ini anak nanya, menurut gue kritis banget. Gimana? Dia nanya, Bre. Itu ketika Yesus umur 12 tahun sampai 30 tahun, dia pernah nakal gak? Ancor. Gue bingung jawabnya sama. Ancor. Kalau gue pernah lu jawab kok Tuhan nakal nih. Nah, apa terus gue bilang? Oke. Akhirnya jawaban amannya aja. Iya. Karena dijelaskan di situ Yesus bolak-balik ke bait Allah. Dalam prosesnya bisa jadi Yesus belajar aja. Tuh jelasin ke anak itu, belajar ke bait Allah, terus bolak-balik berdoa kepada Allah supaya nantinya di umur 30 tahun dia siap untuk menjalankan misinya. Nah, itu jawaban intinya sih, tapi secara alkitabiah memang nggak ada dijelaskan secara pasti ya. Tapi karena situasinya nih Sam, pertanyaannya Yesus pernah nakal apa enggak? Bingung juga gua. Kalau Vikarus pernah nakal nggak? Kalau Vikarus pernah nakal nggak? Tentu pernah. Nah, karena gue sama sih. Maksudnya mungkin ini akan relate dengan pembahasan kita ya. Maksudnya kalau bicara kenakalan, jujur ya, namanya anak muda pasti pernah coba nakal-nakal. Nah, ini mungkin agak relate dengan PMO ini, yang ibaratnya kalau bisa kita bilang bahasa tongkrongannya nih, lu tengah malam, gabut ya kan, nggak tahu mau ngapain, lu nonton habis itu lu karena kalau nggak kayak gitu lu nggak kurang nggak sepaket nih jatuhnya. Ya Tuhan ampunilah. Nah, cuma maksudnya ini kita bicara secara general ya. Namanya anak muda ya bohong lah kalau misalnya di rumah nggak pernah coba-coba nonton gitu kan, lihat-lihat ya. Kalau sekarang mungkin rame di Instagram juga bisa lu lihat, di TikTok apalagi kan sekarang gitu. Nah, kalau misalnya mau dilanjutin ke pembahasan kita nih, gimana sih maksudnya, kayak lu siap gak nih kalau misalnya, karena ini kan kayaknya agak dalam nih. Iya. Lu siap gak nih kalau kita akan bahas ini lebih dalam nih? Temanya sih tema masa kini ya. Tapi dalam nama Tuhan Yesus gue siap. Oke. Nah, kalau misalnya lu emang siap, gue kira-kira mau tahu nih. PMO nih, Vic, PMO. Iya tahu. Gue mau tahu deh, gue mau nanya. PMO ini kepanjangan apa sih? Porn masturbation. Oh, lo nonton? Oh, oke. Kan? Pas, tip, mantap. Gitu. Oke. Kalau misalnya mungkin anak-anak zaman sekarang ya mereka nggak tahu sih ya. Kalau zaman gue dulu sih gue masih nyari-nyari di link nih. Kalau misalnya anak-anak sekarang nggak tahu deh. Gue dengar-dengar sih kan mereka nyarinya selalunya kayaknya dari Twitter ya sekarang ya. Cuman maksudnya gini, bukan soal itunya yang mau dibahas. Yang mau dibahas hari ini adalah sebenarnya mungkin itu keresahan yang membawa kita ke jalan yang salah dan mungkin itu akan menjerumuskan kita, menyesatkan iman kita, menyesatkan pikiran kita. Tapi yang jadi masalahnya adalah hari ini mungkin teman-teman banyak yang mau cerita, yang mau ngobrol lebih dalam tentang hal kayak gini, tapi mereka nggak tahu nih harus ngobrol ke siapa. Gitu. Sebenarnya kalau dilihat sih dalam konteksnya PMO ini juga benar kata lo tadi. Banyak yang mau cerita mungkin dan nggak tahu bahwa PMO ini mungkin dosa gak sih kan gitu ya. Tapi yang gue pikir adalah PMO ini diam-diam menghanyutkan nih. Diam-diam menyesatkan gitu. Nyebur dah. Ya nyebur nih. Kalau udah kejebur nggak bisa naik lagi kayak itu. Karena banyak yang terjebak dan pada akhirnya kita lihatlah banyak banget kasus-kasus yang bahkan sampai PMO ini menyebabkan kecanduan, menyebabkan jadi nggak bisa tuh. Kalau nggak PMO sehari tuh nggak bisa. Jadi kalau gue pikir sih ini pas untuk dibahas gitu. Cuman maksudnya kalau sampai hari ini tuh yang jadi permasalahan tuh kayak mungkin ya hampir kebanyakan orang tuh menganggap PMO ini sebagai ini mah dosa kecil aja gitu. Maksudnya karena dilakuinnya mungkin tengah malam, apalagi punya teman-teman yang punya kamar sendiri, mikirnya kan di kamar sendiri nggak ada yang lihat. Tapi tanpa mereka sadari, ini akhirnya jadi kebiasaan mereka yang jadi kebiasaan buruk akhirnya. Kayak ya jadi kecanduan aja, kayak tiap hari ngopi, ya tiap hari juga. Itu sih Sam sebenarnya.
Jadi kalau ngelihat sih kecenderungannya memang banyak anak-anak yang mau lepas dari sini kan sebenarnya. Mereka udah ngomong, gue udah doa, gue udah gue udah berserah pada Tuhan. Tapi pada akhirnya eh, Tuhan tuh nggak bakal bilang bahwa lo tuh hina, tapi Tuhan tuh selalu menerima kita. Tapi pada dasarnya kan segala hal yang kita doakan, segala hal yang kita eh, katakan kepada Tuhan kan juga harus kita perbuat supaya kita berubah. Seperti kata Yakobus deh, Oh, gimana tuh? iman tanpa perbuatan adalah mati. Kan? Ancol. Iya. Tapi gue mau nanya nih, mungkin secara pengalaman pribadi, tadi kan sudah dijelaskan ya, seorang vikaris tuh seperti apa, sebagai apa. Pernah nggak sih di selama menjalani masa vikariat ada anak yang mungkin datang untuk cerita gitu? Belum pernah sih Sam. Belum Sampai ya? sekarang belum pernah tuh kalau masalah itu. Sampai sekarang sih kalau gue ngelihat PMO ini masih di dalam ruang privat ya. Jadi ya masih orang-orang tuh masih menganggap PMO ini ya itu urusan pribadi gue. Ya kan gitu ya. Walaupun kemungkinan ya gue nggak tahu nih pengalaman apa nih. Kemungkinan mungkin mereka berpikir gimana sih cara lepasnya gitu. Tapi ya lo tau lah anak muda sekarang lebih Enggak, sebenarnya pertanyaan gue mau lebih ke ingin bertanya, kalau ada yang nanya nih ngomong kayak gitu, maksud lo lo ya akan itu. responnya seperti apa nih? Kalau respon gue sih sebenarnya kalau respon gue sendiri, gue ada dua opsi. Yang pertama adalah gue akan memberikan kepada mereka dua cara sebenarnya. Yang pertama transparansi, Sam. Transparansi. Jadi sebenarnya kalau di transparansi itu, gue akan mengarahkan kepada mereka cerita pada orang lain dengan segala keluhan-keluhan yang mereka rasakan dalam PMO ini. Tapi nggak boleh salah juga dong. Betul. Kalau cerita ke temannya diajak, ya udah bareng gimana? Bingung juga. Harus tepat sasaran. Betul. Kan, Tapi memang nggak semua orang bisa jadi teman cerita. Tapi kan bisa ke orang tua, ke sahabat, atau enggak kalau mentok-mentok kalau memang susah untuk nyari misalkan cerita ke orang tua mungkin agak-agak gimana Sam ya. Mah, Pak, aku PMO, ya yang ada dihukum dia. Tapi kalau mentok-mentok kan ada pendeta misalkan di gereja. Bisa diskusi sama pendeta, gimana sih quote-quote-nya gitu. Lalu yang kedua adalah gue berpikirnya identitas dari anak muda Kristen. Identitasnya itu mereka itu anak Tuhan. Mereka itu bukan budak dosa. Jadi seharusnya karena mereka bukan budak dosa, dalam segala tingkah lakunya, mereka pun harus mengingat Tuhan. Sabar, Sam. Gue ada beberapa ayat nih. Ya, yang bisa gimana tuh? Yang bisa menjadi dasar. Gua yang pertama ketahuan banget nih, gue jarang ke gereja nih, nggak bawa Alkitab. Gak apa-apa Sam, gue bacain aja. Oh iya, boleh. Di dalam Matius 5 ayat 28. Apa tuh? Dibilang, namun aku berkata kepadamu, setiap orang yang memandang perempuan hingga menginginkannya sudah berzina dengan dia di dalam hatinya. Jadi kan kita tahu lah kalau PMO ini kan sebenarnya relasinya kan pasti ke lawan jenis. Iya. Walaupun memang tidak kontak fisik, tapi kan melihat. Nah dalam konteks Alkitab nih melihat aja sudah berzina kan. Dan berzina itu kan salah satu dosa di dalam hukum Taurat. Jadi gue gak boleh ngeliat cewek nih? Tapi jangan bernafsu melihatnya kan begitu. Kalau lihat aja boleh dong. Boleh dong. Mengagumkan ciptaan Tuhan. Iya, masalahnya kan dikasih mata kalau ngeliat gimana? Itu dia. Satu lagi Sam. Apa tuh? Yang satu lagi adalah 2 Timotius 2 ayat 22. Jauhilah nafsu orang muda, kejarlah keadilan, kesetiaan, kasih, dan damai sejahtera bersama mereka yang berseru kepada Tuhan dengan hati yang murni. Jadi sebenarnya kan anak-anak muda nggak boleh terjebak dalam nafsu diri kan. Seperti PMO ini kan juga bicara tentang nafsu. Tetapi
yang Alkitab bilang setiap anak muda itu harus harus mencari keadilan, harus mencari kasih dan damai sejahtera bersama mereka yang berseru kepada Tuhan dengan hati yang murni. Berarti kan harus berkumpul dengan orang-orang itu. Yang orang-orang itu berarti bisa dicari di dalam pelayanan. Dan satu hal lagi, ini buat teman-teman sekalian. Di dalam Matius 22 ayat 37 sampai 39. Oke. Hukum yang terutama adalah kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Anjol. Hukum yang utama dan yang setara dengan itu, kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Jadi kan dalam artiannya, kalau syarat untuk mencintai Tuhan adalah mencintai manusia lain, orang lain. Tetapi bagaimana caranya untuk mencintai orang lain kalau kita nggak bisa mencintai diri kita sendiri? Habis. Ngopi dulu sih. Ngopi dulu. Ini berat bener nih udah. Nggak kuat kita. Nah, itu dia sih. Maksudnya ya kalau misalkan memang mungkin mau ditarik untuk ke keadaan secara bersosialisasi, memang ya mungkin banyak orang yang, bukan banyak ya, ada beberapa orang yang mungkin akan membenarkan hal itu dari segi kedokteran, dalam arti ilmu bahasanya nih, ya ilmu-ilmu kedokteran lah. Cuman maksudnya mungkin sebagai umat Kristen, sebagai anak Tuhan ya, untuk teman-teman juga sebagai anak Papi J nih, kita harus kembali tadi mengingat hukum yang terutama dan yang utama gimana tadi? Kasihilah sesamamu, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan hukum yang utama dan setara dengan itu, kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Itu dalam banget sih, Fik. Maksudnya kadang gue pun sebagai manusia ngerasa ya, sebagai anak muda lah, gue bilang sebagai anak muda kadang gimana ya, gue tuh kadang ngerasa itu hal kecil aja sih sebenarnya, cuman kayaknya ya gue tahu itu dampaknya besar gitu buat ke pikiran, buat ke perbuatan, ke relasi, bahkan hubungan kita sama Tuhan gitu. Jadi ya gue setuju gitu sama yang tadi lu bilang. Maksudnya ini bukan soal jiji-jijian gitu, tapi ini soal kemurnian, soal ketulusan dan hubungan yang baik yang ingin kita bangun sama Tuhan. Bukan ngebatasin kita, tapi maksudnya ini buat ngebebasin kita dari kecanduan-kecanduan ya semacam PMO ini yang bikin capek batin tentunya gitu. Tapi sebenarnya sih juga PMO ini juga anak-anak muda mungkin merasa ya, kan karena nggak tertulis di Alkitab, mereka rasa ini bukan dosa nih kan gitu. Jadi tapi dari pembahasan kita ini Sam, jadi anak-anak muda sekarang juga tahu bahwa ada juga firman Tuhan yang berkata demikian. Jadi kalaupun memang kita mau lepas dari PMO ini, yang pertama yang kita lakukan adalah dekat dengan Tuhan. Kita akan rajin melayani dan rajin untuk beraktivitas di gereja mungkin Pak. Iya, itulah makanya maksudnya mungkin kadang kita mikir kalau misalnya kebiasaan udah terlanjur ya mau gimana lah gitu. Tapi maksudnya di balik itu semua Tuhan tetap kasih kita jalan. Dalam artian ya itulah tadi yang gue maksud, yang gue rasa powerful tadi dari ayat yang lu kasih itu, maksudnya kasih karunia Tuhan itu nyata sebenarnya, bukan buat yang suci-sucian doang. Betul. Tapi kasih karunia Tuhan itu justru buat yang terpuruk, membuat yang jatuh, membuat yang terjerumus, mau bangkit dan bergumul. Itu semua bisa kita bawa dalam nama Tuhan, dan yang penting harus ada kemauan. Betul. Jangan sampai mau-mau doang, iya doang, tapi ya dari hatinya masih belum bisa terbebas. Puji Tuhan deh kalau lu ngerti Sam. Gue cabut deh. Ntar dulu Fik. Belum nih. Cabut aja dulu, ntar dulu. Oke, nih gue mau kasih kesimpulan dulu buat teman-teman semua. Jadi mungkin teman-teman, Kak Fik kayaknya sibuk nih karena dia masih banyak kegiatan. Tapi gue mau nyimpulin bahwa yang kita bahas hari ini
PMO itu real ya, Betul. PMO itu ada dan mungkin banyak terjadi juga di kalangan-kalangan remaja-remaja gereja ya, bisa kita bilang. Tapi itu nggak ada salahnya untuk kita coba ngobrol, kita coba akui, dan untuk orang tua jangan ragu juga ya untuk coba mengawasi anak-anaknya, Ya. jangan ragu untuk coba sekali-sekali lihat nih HP anaknya, apa nih yang di searching di browser gitu. Atau enggak coba di browser anaknya orang tua ketik PS. Kalau ada yang, semoga sih nggak ada yang aneh-aneh ya. Sorry Sam nih. Tips buat orang tua, mungkin boleh dicoba. Karena nggak ada salahnya juga Iya, kan, kalau betul. memang ternyata udah ketahuan, bagus. Karena nggak ada alasan untuk kembali ke Tuhan ya, Nah. Rafiq. Itu. Oke, terima kasih buat teman-teman yang udah nonton, buat anak-anak Papi J yang suka video ini, jangan lupa like, komen, dan share video ini. Gue Samuel pamit, sampai jumpa di Ngopi Bareng Firman selanjutnya. Jangan lupa, firman tumbuh karena diseduh.